Halo Sobat Bucin, bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah ngebucinkah? Apa masih belum? Dimanapun kalian berada, saya doakan dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Video kali ini kelanjutan High School Love On, yang mana kali ini adalah episode terakhir. Setelah ayah Sungyul mengusir Woyun, kini mereka tinggal berdua karena istrinya memilih untuk ikut bersama Woyun. Sementara itu, di sini kita diperlihatkan Woyun dan Lee Subi sedang asik berjalan bersama. Seperti biasa, mereka ini selalu ngebucin. Sesampainya di ruang loker, Sungyul menanyakan tentang rahasia Lee Subi. Namun Woyun gak menghiraukannya. Ia lalu pergi begitu aja. Kemudian Jae-suk datang. Tapi kehadiran Jae-suk gak dihiraukan. Ia ditinggal begitu aja. Hari pertama mengajar, Pak Kim langsung dimintai oleh muridnya untuk menraktirnya karena ia sempat cuti cukup lama. Akhirnya Pak Kim pun mengiyakan ajakan tersebut. Kemudian ia memberi salah satu siswi uang kerja dia selama ini yang dipotong oleh bosnya. Sementara itu, Sungyul terus memperhatikan Lee Subi. Hal itu diketahui oleh Woyun dan ia sangat marah. Kemudian guru etika datang, yang mana hari ini adalah ujian. Di ujian kali ini, Sungyul terlihat begitu malas karena ia sangat ingin tahu tentang Lee Subi. Kemudian terjadi keanehan di mana ujian ini soal-soalnya pada hilang dan semua murid dibuat bingung. Ternyata itu adalah perbuatan Sunbi. Dan saat lembar jawaban dikumpulkan, lembar jawaban tersebut kembali menghilang. Hal itu membuat guru etika panik. Kejadian itu diketahui oleh Sungyul dan ia semakin ingin tahu tentang kebenaran tersebut. Lalu Jae-suk mengatakan, dan ia menuduh ini perbuatan Lee Subi. Dan saat Lee Subi maju, lembaran itu muncul begitu aja. Hal ini membuat mereka semua selalu membicarakan Lee Subi. Kemudian Lee Subi makan mendekati Anha, tapi di sini Anha sangat kesal. Dan Lee Subi berusaha untuk mengakrabkan diri. Kemudian Taeho datang untuk menyelidiki kebenaran Lee Subi adalah seorang malaikat. Dan saat di lorong, Taeho memiliki kesempatan untuk melihat tangan Lee Subi. Tapi hal itu dicegah oleh sahabat Lee Subi. Sesampainya di rumah, ia begitu akrab dengan Ibu Woyun. Di sini Lee Subi mencoba menghibur Ibu Woyun dan ia mengerjai Woyun dengan cara mewarnai tangan Woyun. Sehabis itu, ia masuk kamar bersama Woyun. Saat di dalam kamar, ia berusaha membersihkan cat yang ada di tangan Woyun. Ia juga berusaha menghapus tanda malaikatnya, namun tanda itu nggak hilang. Lee Subi pun menangis. Lalu Woyun berusaha menenangkannya. Sementara itu, saat di kelas, ia terus dituduh oleh teman-temannya kalau ia mempunyai kekuatan magic. Lalu ia diselamatkan oleh Sungyul. Ia dibawa Sungyul menuju ke ruang UKS. Di sini Lee Subi berterima kasih. Saat berada di taman, Sungyul diberitahu tentang Lee Subi yang sebenarnya oleh Woyun. Dan Woyun meminta agar Sungyul ikut menjaganya. Kemudian saat di kedai, Woyun memberi papan harapan. Dan di sini Lee Subi menulis semua harapannya. Kemudian temannya memasang sayap tentang malaikat dan Lee Subi sangat suka. Ia pun berpose seakan ia adalah malaikat. Sementara itu di taman, Woyun terus merenungi nasib Lee Subi. Lalu ia pulang menanyakan lembar jawaban yang hilang dan ibunya menjawab kalau lembar itu belum ditemukan. Lalu ibunya ditemui oleh suaminya. Di sini mereka membahas tentang Woyun dan Sungyul. Mereka ingin menyatukan Woyun dan Sungyul. Saat malam hari, Lee Subi dibawa oleh Sungyul agar Sungyul merahasiakan tentang Lee Subi. Di sini Lee Subi menangis karena ia berpisah dengan Woyun. Hal itu membuat Sungyul sedih. Saat di kelas, Woyun berusaha mengalihkan perhatiannya dengan cara bermain bersama teman-temannya. Sementara itu, Jae-suk ingin membuli salah satu temannya. Namun ia dihentikan oleh teman lamanya. Di sini Taeho dan satu temannya membela teman Woyun. Dan hal itu membuat Jae-suk pergi. Sementara itu, Lee Subi terus berusaha menyatukan lembar jawaban.
dan ia dibantu oleh Woyun untuk mengerjakannya. Mereka berdua menyatukan lembar soalan yang hancur. Sementara itu, saat mau pulang terjadi kejadian aneh di mana Woyun dan Sungyul diputari oleh angin yang kencang. Sesampainya di rumah, Sungyul sangat menangis. Ia sedih karena perbuatannya yang udah keterlaluan. Lalu saat Lee Soo-bi terjatuh, terjadi hal aneh di mana Woyun seketika merasakan sakit. Saat Sungyul mau menyeberang, ia hampir aja tertabrak oleh mobil. Ia diselamatkan oleh Lee Soo-bi. Di sini saat mereka mau ditabrak, Sun-bae membantu mereka. Dan sejak kejadian itu, Lee Soo-bi menghilang. 2 tahun kemudian, kita diperlihatkan Woyun dan Sungyul tengah masuk universitas bersama. Ayah Sungyul berhenti bekerja sebagai polisi dan ia membantu ibunya membuka kedai. Kemudian di sini kedai mereka sangat ramai. Lalu kita diperlihatkan Sun-bae yang udah menjadi manusia karena ia menyelamatkan Lee Soo-bi. Saat Sungyul datang, mereka meninggalkannya. Kemudian di sini Sungyul diberi payung oleh Lee Soo-bi. Hal itu mengingatkannya waktu ia pertama kali bertemu dengan Lee Soo-bi. Saat malam hari, ia mengajak Woyun untuk minum bersama. Di sini ia bertanya tentang apakah Woyun merindukan Lee Soo-bi, dan tentu aja Woyun sangat merindukannya. Seketika suasana menjadi hening. Kemudian mereka pulang dalam kondisi mabuk dan tak sadar kalau ada Lee Soo-bi. Lalu saat mereka makan, di sini seperti biasa, Woyun dan Sungyul selalu aja cekcok. Kemudian Lee Soo-bi datang untuk melamar pekerjaan dan ia mengganti namanya menjadi Charang. Woyun sangat sedih ketika Lee Soo-bi nggak bisa mengenalinya. Bahkan Lee Soo-bi ingin menghapus tulisannya di papan harapan. Tapi Woyun menghentikannya. Kemudian Sungyul pulang dan Lee Soo-bi sangat akrab dengannya. Hal itu membuat Woyun sangat sedih. Ia mengira kalau Lee Soo-bi amnesia. Dan ternyata Lee Soo-bi telah hilang ingatan. Ia mencintai orang yang ia selamatkan. Kemudian saat ia bersih-bersih, ia selalu diperhatikan oleh semuanya. Lalu saat pulang, ia diantar oleh Woyun. Sesampainya di rumah terjadi percakapan di antara mereka. Namun Lee Soo-bi malah menanyakan Sungyul kepada Woyun, yang tentu aja hal itu membuat Woyun sangat sedih. Kemudian Sun-bae datang dan ia mengajak Lee Soo-bi masuk. Lalu saat di bar, teman-temannya mengatakan kalau Lee Soo-bi tengah hilang ingatan dan gak mengenali mereka semua. Dan di malam berikutnya, Woyun mengikutinya, namun kali ini pintunya udah ditutup oleh Sun-bae. Keesokan harinya saat masuk kerja, Woyun berusaha untuk mengingatkan ingatan Lee Soo-bi, namun hal itu nggak berhasil. Sementara itu, Sun-bae memperbaiki pagar pintu rumahnya. Di sini ia mengatakan kalau aku nggak bisa membuka pintu hatimu. Hal itu dilihat oleh Woyun. Kemudian Sun-bae mengatakan kalau Woyun harus menjaganya, karena mulai hari ini ia akan meninggalkan Lee Soo-bi. Di sini Woyun berjanji akan mengembalikan ingatan Lee Soo-bi dengan cintanya. Saat mengiris bawang, Lee Soo-bi menangis. Lalu Woyun datang dengan cara memberinya helm. Hal itu dilihat oleh Sungyul dan ibunya. Di sini Sungyul mengatakan kalau aku udah nggak menyukai Lee Soo-bi lagi. Lalu saat malam hari, Woyun mengantar Lee Soo-bi pulang. Di sini Woyun mengikat tali sepatu Lee Soo-bi seperti dulu waktu mereka bertemu. Sesampainya di rumah, Woyun menuju ke papan harapan. Di sini ia berharap agar Lee Soo-bi kembali mengingat ingatannya yang dulu. Kemudian keesokan harinya ia menemui Lee Soo-bi lagi. Namun di sini Lee Soo-bi meninggalkannya dan ia menyatakan cinta kepada Sungyul, namun Sungyul menolaknya. Hal itu membuat Lee Soo-bi kecewa. Sementara itu, Sun-bae diperkenalkan menjadi guru baru. Ia disambut dengan hangat oleh guru lainnya. Lalu Sun-bae menjadi guru favorit karena ketampanannya. Sementara itu, Lee Soo-bi menuju ke papan harapan. Saat ia menyentuh tulisan di sana, seketika kepalanya terasa sakit.
Lalu ia pun pulang. Di sini ia terus diikuti oleh Woyun. Dan ia menceritakan kalau ia habis ditolak oleh Sungyul. Di sini Woyun berusaha tegar. Kemudian saat ia menyeberang, ia hampir saja tertabrak dan diselamatkan oleh Woyun. Akibat kejadian itu, ia teringat kejadian masa lalu. Lalu ia pulang, dan di sini terus diikuti oleh Woyun. Dan ia semakin menangis ketika mengingat kejadian yang dulu. Di sini Lee Subi menangis sejadi-jadinya. Kemudian ia memeluk Woyun. Mulai malam itu, ingatan Lee Subi telah kembali. Untuk merayakan momen itu, Woyun membuat pesta kecil di kedainya. Di sini semua temannya terlihat begitu bahagia. Lalu Woyun jalan bersama dengan Lee Subi. Dan film pun berakhir dengan happy ending nih, di mana mereka berdua sedang asik ngebucin dan resmi menjadi sepasang kekasih.